Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang bahayanya mengacuhkan tetangga kelaparan. Tidak kenyang sementara tetangga kita merasa kelaparan. Jadi artinya tidak pantas orang itu merasa kenyang kalau dia tahu ada tetangganya yang sedang kelaparan. Jadi maksudnya itu diminta untuk berbagi, diminta untuk berbagi, memberi, kemudian tenggang rasa, kemudian saling itulah kira-kira ya, saling menyalini. Betul, luar biasa, saling menyalini ya. Bahasa apa itu saling menyalini itu? Apa menyalini itu, Bu? Hadisnya kita baca, An Abdullah ibni al-Musawir qala sami'tu ibn Abbas yukhbiru ibn az-Zubair yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Hadis ini adalah hadis yang hasan atau sahih li ghairihi. Artinya secara awal derajat hadis ini bukan sahih, tapi kemudian karena banyaknya hadis yang semakna, maka karena jumlahnya banyak, yang awalnya tidak sahih, maka derajatnya terangkat menjadi sahih. Faham nggih? Nah, artinya adalah dari Abdullah bin Al-Musawir, ia berkata, aku pernah mendengarkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberitahukan kepada Abdullah ibnu Zubair. Ia mengatakan, jadi yang mengatakan di sini siapa? Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan sabdanya. Laisal mu'min, tidaklah dianggap menjadi orang yang beriman. Nah, maka perhatikan, tidak dianggap menjadi orang beriman tidak berarti kafir. Maksudnya di sini apa? Kamalul iman, imannya tidak sempurna. Jadi jangan dianggap tidak beriman orang-orang yang tetangganya lapar sementara dia dalam keadaan kenyang. Bukan berarti tidak beriman di sini kafir, tapi apa? Keimanannya tidak sempurna. Laisal mu'min, tidaklah dianggap beriman, bukanlah seorang yang beriman, yaitu mereka yang dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nah, berarti ini hadis ini, Bu, bukan cuma menjelaskan tentang tidak sempurnanya iman orang yang kuaraken tonggone keluwen, tapi ini hadis berbicara tentang anjuran untuk berbagi, bukan berbagi suami ya, berbagi. Bismillah. Berbagi apa? Makanan. Ya tidak apa-apa, terserah panjenengan ya. Kalau panjenengan ikhlas gitu napa-napa, itu insya Allah lebih utama, lebih afdol itu. Angkat tangan yang siap. Payu. Jangan-jangan suaminya sudah meninggal ini. Nah, maka hadis ini tidak sekedar mengatakan tentang kesempurnaan iman atau tidak sempurnanya iman, tapi berbicara tentang anjuran untuk berbagi makanan. Wajaruhu ja'i, kalimat dari kata-kata dan tetangganya dalam keadaan lapar, artinya adalah yaitu orang tersebut tahu bahwa tetangganya kelaparan tapi dibiarkan. Kalau tidak tahu bagaimana?
Enggak apa-apa. Ya enggak usah cari tahu kalau gitu ya. Kalau enggak tahu ya apa? Jadi begini. Kalau tahu tapi membiarkan itu dosa. Karena dosanya membiarkan tetangga kelaparan dalam keadaan dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Betul apa enggak? Dalam hadis yang lain dikatakan man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Dalam hadis tentang apa? Safar. Tentang apa? Safar. Safar itu apa? Pergi dalam jarak yang cukup jauh. Barang siapa memiliki kelebihan makanan, lebih di sini artinya lebih dari kebutuhan yang dia butuhkan. Apa yang Rasul minta? Falya'ud bihi ala man la zada lahu. Hendaknya dia memberikan kepada orang yang tidak punya makanan. Dan sama Rasul disebutkan semuanya. Wa man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa yang punya kelebihan tumpangan. Kelebihan tumpangan itu maksudnya apa? Motor cukup buat 2 orang. Ternyata dia berangkatnya cuma sendirian. Kelihatan temennya jalan kaki dan dia tahu temennya mau ke majelis taklim yang sama. Maka seharusnya diapain temennya? Tabrak dari belakang. Bagus. Luar biasa Anda ini Bu ya. Ya Allah, saya kira saya tinggal 1 bulan tambah pinter. Temennya diapain? Berhenti. Tanya, Mbak, ayo bareng. Mobil misalkan. Mobil isinya berapa? Ada yang 4, ada yang 6. Kalau mobilnya Harapan Jaya sampai 65. Coba misalkan panjenengan bawa mobil, terus ada jamaah yang nunggu Grab. Nunggu apa? Grab. Anda buka jendelanya, ditekan apa diongkek? Hah? Oh, tekan sekarang ya. Ditanya, Mbak, nunggu Grab ya? Iya. Batalin aja Mbak Grabnya. Dosa apa enggak batalin Grab? Sopirnya kadang seweneng. Wah, dapat. Ya apa? Mbak, batalin Grabnya. Biayanya berapa? Nanti kasihin buat saya. Ya ndak, ya digratiskan ya. Mumpung kita satu arah, ayo bareng. Tapi perhatian, jangan sampai barengi yang bukan mahram. Ini lama-lama nanti jadi musibah. Faham? Mentang-mentang kantornya sama, mentang-mentang tempat kerjanya sama, digonceng, apalagi di mobil berduaan, lanang wedok tutupan ganok sing delok. Hati-hati. Pertamanya mungkin ya biasa, alah ndak ada perasaan apa-apa, wong tetangga sendiri. Tapi nanti suwelan suwe setannya mulai apa? Mulai bisi, jane elek tapi gak penasaran dah sampean. Loh. Lama-lama jadi betul Haji Hyunding ya. Nah, maka kalau bukan mahram dihindari. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita di sini, apabila kita tahu tetangga kita kelaparan dan di rumah kita ada makanan yang lebih dan tidak kita berikan, maka kita berdosa karena membiarkan orang lain kelaparan. Sementara kalau tidak tahu, ada dosa kelalaian. Dosanya bukan karena tidak memberi, lawang nggak tahu kok ya. Tapi dosanya karena apa? Dia lalai. Kenapa? Sampai tetangga terdekatnya dia tidak tahu keadaannya. Faham? Misalkan tetangga terdekat kita mau nyekolahin anak di tahun pelajaran baru, naik kelas, ternyata pagi-pagi anaknya tidak mau sekolah, nangis. Anda tidak tahu kenapa dia nangis. Ternyata apa? Dia malu karena tasnya sudah rusak, sementara teman-temannya tasnya baru. Nah, kalau Anda punya duit, bismillah dikasih. Dan insya Allah ibu-ibu, albirru la yabla, kebaikan itu tidak akan pergi sia-sia. Wes salah, ojo khawatir. Pokok ada di mana ada pintu kebaikan, panjenengan bantu.
Di mana ada kesempatan Anda melakukan kebaikan, lakukan itu. Karena apa? Albirru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pergi sia-sia. Sampai sini paham? Jadi kalau tahu, maka dosanya besar. Karena membiarkan orang lain apa? Kelaparan. Kalau tidak tahu, maka dosanya bukan tidak memberi makan, tapi dosanya karena dia lalai dari tetangganya yang seharusnya dia tahu keadaannya. Maka karena apa? Ada orang-orang, mohon maaf ada orang-orang miskin tapi jaga diri, tidak mau apa? Tidak mau minta-minta. Yahsabuhu al-jahiluna, yahsabuhu al-jahilu al-aghniya minat ta'affuf. Sampai Allah mengisyaratkan orang yang lain yang masa bodoh itu mengira dia orang kaya karena sekedar orang itu tidak mau minta. Nah, berarti di sini bukan yang salah yang tidak mau minta, tapi yang salah siapa? Allah mensifati orang yang tidak ngerti keadaan orang lain yang butuh. Itu Allah mensifati mereka al-jahil. Orang apa? Jahil apa? Bodoh, stupid. Lebih bodoh lagi dari stupid apa? Full. Lebih bodoh lagi apa? Nah, kok dari mana? Astagfirullahaladzim. Tolong majelis taklim ini ya. Ini dilihat orang se-Indonesia ini. Astagfirullah wa atubu. Namanya Bunda Smart ya? Bahasanya gak smart belas. Nah, sudah. Kandungan hadis ini Anda tambahi. Iman seorang mukmin tidaklah sempurna. Di kalimat tidak sempurna itu dikasih garis bawah. Jadi artinya bukan imannya hilang dari iman menjadi kafir, tapi apa? Keimanannya tidak sempurna. Sementara kita ini kepingin imannya sempurna atau tidak? Kepingin. Nah, sama seperti hadis yang lain, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada solat untuk tetangganya masjid kecuali solatnya di masjid. Arti tidak ada di sini bukan solatnya tidak sah, tapi solatnya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalimat tidak beriman di situ bukan imannya hilang menjadi kafir, tapi tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Bu, hidup sendiri enak apa enggak? Berarti kalau ada teman Anda hidup sendiri ya podo gak enak. Terus bagaimana caranya? Begitu kira-kira pengertiannya ya. Bisa difahami? Enggak? Perlu diperjelas lagi? Sudah, baik. Jadi itu hadis yang apa? Bab yang keberapa? 61. Iman seseorang tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya, dan dia tidak merasa masa bodoh terhadapnya dan menolongnya sesuai dengan kemampuan. Jadi menolong itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh pelit. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika la haula wala quwata illa billah. Wa idza anfaqu, dan mereka itu ketika berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Berlebihan itu apa? Sedekahnya terlalu banyak sampai ketika besok anaknya perlu dia tidak punya uang. Faham tidak? Sedekahnya terlalu banyak, justru ketika dia sendiri yang sakit dia tidak punya uang untuk berobat. Lam yusrifu, ketika dia bersedekah dia tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Ngerti tidak terlalu pelit? Duit 200 juta sedekah 2.000. Pelit apa enggak ini? Orang yang sedekah 2.000 belum tentu pelit. Iya apa enggak?
Tapi kalau simpenannya 200 juta, sodakohnya 2000, hampir pasti sudah apa? Pelit. Tapi kalau orang yang uangnya 10.000, sedekah 2000, loman itu apa? Beneh kan? Nah maka begitu. Jadi walam yakturu, dan dia tidak pelit. Terus bagaimana sedekahnya? Wa kana baina dzalika qawama, sedekahnya pertengahan antara berlebihan dan pelit. Jadi diukur. Nah maka ada ceramah. Tapi mohon maaf saya ndak mau cari masalah lah. Karena sekarang ini ceramah di YouTube rotok medeni. Iya serius Bu. Sekarang ini sudah mulai banyak kritikus ceramahnya orang dipotong, di reaction. Nanti dia dapat viewer banyak. Kita yang di reaction gak oleh apa-apa, oleh isin. Oleh isin tok, gak entuk apa-apa. Maka saya ingetin, ustadz ini lek moco kitab, ojo sampai salah sekarang. Fathah baca fathah, kasroh baca kasroh, dhammah baca dhammah. Apalagi ustadz sing stylenya style wahaboy ini. Nanti sini nanti iya. Karena sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Nah maka begini Bu, saya tidak mau cari masalah, tapi begini, ada sebagian ustadz, saya tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat segala macam, cuma saya katakan aja itu perlu diluruskan. Mengatakan begini, dalam Islam tidak ada konsep menabung. Tahu ustadznya siapa? Mau tak beritahu? Golek perkara. Ada ustadz ngomong begitu, tidak ada konsep menabung dalam Islam. Pak, kalau tidak tahu jangan bilang tidak ada. Nanti kalau suatu hari panjenengan tahu jadi malu, bilang aja sampai saat ini saya belum tahu ada konsep menabung dalam Islam. Aman. Nanti kalau ada yang mengingatkan, kembali pada yang benar apa enggak? Nah beliau bilang tidak ada konsep menabung. Jangan ajarin anak-anak Anda menabung. Menabung itu bikin pelit. Enggak. Konsep menabung dalam Islam ada apa enggak? Ada apa enggak? Apa dalilnya? Ayo. Apa kau pernah dengar yang sebut? Ini hadis yang sebelah mana ini Bu? Oh bukan hadis, ya sudah satu. Yang lain, pelajaran untuk menabung. Yang lain. Tahu ceritanya Nabi Yusuf ketika di Mesir terjadi paceklik? Oh iya, paling pinter ibu-ibu. Oh iya, coba diteruskan. Lah bingung. Ketika di Mesir itu terjadi paceklik, apa nasihatnya Nabi Yusuf di dalam mimpi yang dilihat oleh raja tadi? Kata Nabi Yusuf, nanti kalau kalian panen, hasil panennya dibagi 3. Yang satu buat makan, yang satu dijadikan benih untuk tanaman berikutnya, dan yang satu biarkan tetap di fi sumbuli. Sumbul itu kalau orang Jawa zaman dulu kalau nyimpen gabah ya apa? Bukan lumbung yang masih ada itunya loh. Tetap biarkan di tangkainya. Tujuannya apa? Nanti kalau masa paceklik datang, sesuatu yang sebelumnya kamu simpan itu bisa dijadikan untuk bahan nabung atau bukan? Nabung atau bukan? Nah, maka yo tolonglah para ustadz ini yo akhirat. Tapi ayatnya mengatakan jelas, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Memang betul semua yang Allah karuniakan kepada kita gunakan untuk akhirat, tapi Allah ingetin jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia itu nabung. Nah maka tetap anak kita diajari nabung Bu. Tujuannya apa? Karena seketika kita butuh sesuatu yang mendadak, tidak perlu apa? Tidak perlu minta-minta kepada orang lain. Terus konsep tawakal bagaimana? Tawakal itu datang setelah ikhtiar. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Sampun nggih? Sekarang hadis yang berikutnya, bab yang ke-62. Bab yang keberapa? 62.
Kalau masak, karena tadi sebelumnya dianjurkan berbagi kepada apa? Tetangga. Berbagi apa, Bu? Makanan. Maka di Jawa ini istilah alhamdulillah, wis gak usah diurui melaku. Betul apa enggak? Tum-tum berkat. Iya apa enggak? Tum-tum takir. Bagi-bagi apa lagi? Ya seneng bagi-bagi di Jawa ini. Dapat sesuatu yang membahagiakan, syukuran. Iya apa enggak? Kuatir ono sing elek, selamatan. Ya tergantung niat kan. Ya lek niatnya api ya gak apa-apa sudah. Malah semakin sering semakin bagus. Bendino lo gak apa-apa. Panjenengan bikin tiap hari di rumah syukuran. Besok selamatan, meneh-meneh syukuran, meneh-meneh selamatan. Tiap hari bikin, tetangganya seneng itu insyaallah. Gak usah masak bendino oleh makanan. Insyaallah panjenengan masuk surga. Amin. Maka setelah ada anjuran untuk berbagi makanan dan dikatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia tidak sempurna iman seseorang ketika dia dalam keadaan kenyang dan membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka sekarang dikasih solusi. Ketika Islam mengharamkan zina, solusinya apa? Bu, Mbak Yu. Ketika Islam mengharamkan zina, solusinya apa? Jangan loncat dulu, pelan-pelan. Menikah satu sudah cukup, lanjut. Maka mesti ada apa? Ada solusi. Termasuk seperti ini, Ustadz, bagaimana saya berbagi kepada tetangga saya? Lawang masak untuk keluarga saja kadang-kadang tidak cukup, kadang-kadang masih kurang. Nah, maka sekarang oleh Islam diajarkan apa? Solusinya. Apa solusinya? Kalau masak sesuatu, kuahnya diperbanyak, tapi jangan mek kuah nyel, ditambahi wortel, dikasih kentang, ya pokok lihatlah di pasar yang murah apa, kerikil atau apa gitu ya, cek di pasar itu, apalagi kan deket pasar Indo ini, jalan pagi habis sholat subuh di Masjid Mustaqim, jalan berapa kilo sini sampai pasar Indo? Paling 1,5 kilo paling, tidak sampai. Berapa kilo kira-kira? Sini Masjid Al-Amin ya 1,5 kilo lah kira-kira, jalan kaki. Nanti sampai pasar bawa duit, enggak usah banyak-banyak, bawa duit 50.000 lah, belonjo sop-sopan. Iya. Hah? Apa katanya? Gak ngecer. Bilang muridnya Ustadz Rifki. Yes, gimana lah caranya Bu? Ya pinter lah Bu, gak pasar kono, pasar mana lagi? Pasar Pamenang itu. Nah, itu ngecer lah itu ya, sudah panjenengan beli aja, beli sop-sopan, nanti dimasak. Nanti kalau dimasak rasanya seger, nikmat, kentangnya dicukup, dipotongin, wortelnya dipotongin, ditambahi apa lagi? Ya kasih buncis, kasih ya kaldu sedikit lah ya, beli belungan kambing, belungan sapi, kan habis kurban ini kan. Kalau ndak ada belungannya, untune lah, untune kambing segala macam, masukin sana biar terasa sedikit ada apa, ono sedep-sedepe gitu ya, baru kemudian nanti dibagi. An Abi Dzarrin qala awsani khalili bi thalathin, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dia mengatakan, awsani khalili bi thalathin, aku oleh kekasihku yaitu Nabi Muhammad dinasehati dengan 3 nasihat. Berapa? 3 nasihat. Ini nasihatnya Nabi kepada Abu Dzar. Kalau nasihatnya Nabi kepada Abu Hurairah itu juga 3. Nomor 1 apa? An utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Ini untuk Abu Hurairah. Yang kedua, 2 rakaat di waktu duha. Nomor 3, puasa dalam 1 bulan minimal 3 hari. Boleh ayyamul bid, boleh selain ayyamul bid. Pokok minimal saulan posone ping 3. Ya boleh Senin Kemis sampai 3, Senin Kemis Senin.
atau dipaskan ayyamul bid 13, 14 dan 15. Nah itu kalau nasihatnya Rasul untuk siapa? Abu Hurairah. Nomor 1, jangan tidur sebelum witir. Nomor 2, kalau masuk waktu duha, sholat duha berapa rakaat? 2. Nomor 3, puasa dalam 1 bulan minimal 3 hari. Itu Abu Hurairah. Sekarang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan model seperti ini banyak. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu suka menasehati. Panjenengan tahu sekarang. Yo, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua ya. Amin. Banyak orang itu ketika sudah jadi ustadz, itulah dinasehati ngamuk. Merasa apa? Merasa iya sombong. Nah maka sekarang kita lihat banyak ustadz-ustadz yang yo bukan banyak lah, ada lah ya. Ya mudah-mudahan ndak usah wis, lanjut aja. Medeni. Ndak usah dirungokne lah wis. Nah, sudah begini. Namanya ustadz, Bu, namanya ustadz, ceramah dari 100 pengajian yang dia sampaikan, salah 2, 3, 4, 5 itu normal. Betul apa enggak? Salah ngomong, mungkin ketika ngomong menyakiti hati seorang jamaah, itu wajar karena ceramahnya apa? Sudah banyak, kan begitu. Nah, maka ketika ada 1, 2 ucapan yang kepleset yang menjadikan dia dianggap salah, kalau ada yang mengingatkan, ojo gengsi, cukup ucapkan matur suwun, terima kasih, pendapatmu yang benar, saya yang salah. Kalau videonya bisa dihapus, segera dihapus. Kalau tidak perlu dihapus, cukup diedit, langsung di. Nah sekarang sayangnya lek wis ceramah diingetin merasa dijatuhkan kehormatan. Ndak mesti orang itu mengingatkan, memang ada yang mengingatkan untuk konten. Ada apa ndak? Banyak sekarang. Dan ada yang mengingatkan memang karena apa? Menyelamatkan umat dari ketersesatan, supaya umat tidak tersesat. Maka wis talah biasa dielingno itu gak usah baper. Ya Bu ya? Betul? Iya. Tulis ngono gak ngerti Bu, tulis. Iya tulis, buka kertas, tulis. Ustadz tadi ayatnya surat sekian, ayat sekian, taruh di meja, selesai. Iya, tapi tidak ketahuan kalau anda yang ngingetin, nanti eman-eman ya. Ustadznya harus tahu kalau anda yang ngingetin. Bagaimana caranya? Anda yang maju, Ustadz kok keliru sini, tak genteni popi. Sudah. An Abi Dzarrin qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ausani khalili bi thalathin, aku dinasehati oleh kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Nomor 1, tulis, asma'u wa uti'u walau li 'abdin mujadda'i al-atrafi. Nomor 1, nasihatnya apa? Taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu seorang budak yang jarinya protol. Apa jari protol itu? Walaupun mungkin dia punya penyakit, maaf ya, kista apa kusta? Kusta, yang sampai akhirnya jarinya itu apa? Terlepas. Selama dia pemimpin, walaupun dia seorang budak, walaupun secara fisik dia tidak pantas dianggap sebagai pemimpin, tapi ternyata dia pemimpin yang sah, Rasul mengingatkan apa? An asma'a wa uti', saya harus mendengar dan taat. Itu nasihat yang pertama, agar aku mendengar dan mentaati kepada seorang budak jika dia menjadi pemimpin, baik walaupun dia adalah budak yang tidak memiliki jari. Nomor 2, wa idza sana'ta maraqatan, maroqatan. Kalau orang Arab ngerti marak itu kuah dari masakan daging. Kalau bahasa kita kaldu. Marok
Jadi biasa masak kambing, daging, tulang, masuk semua kan? Kan ada kuah dagingnya nanti. Namanya apa? Kaldu. Nah, kaldu itu dalam bahasa Arab maraqatan. Wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha. Kalau kamu memasak sup, di sini diartikan apa? Sup. Memasak daging berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Thummanzur ahla baitin min jiranika. Kemudian lihat siapa di antara tetanggamu yang membutuhkan, fa'asibhu minhu bima'rufin, maka berikan kepadanya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu apa? Memberi dengan cara yang baik. Jadi begini Bu, kalau memberinya cuma makanan yang sederhana, jangan sok yo ngomong opo ono Mbak, kok yo iki mang aku masak apa misalkan soto enak, rawon yang biasa ibu-ibu, rawon gondes ya, umumnya rawon kan daging, ini tapi rawonnya isinya apa? Enak, enak. Ya sudahlah, beda lisan, beda ilat ya. Sudah, Mbak, saya masak rawon gondes. Ini yang orang Jakarta bingung, opo gondes ini? Cek di Google ya. Cek di Google, rawon gondes. Tapi Mbak, ojo dinyek lo yo, ono mek sak mini. Iki tak kek ini guys sampean Mbak, tak kek sak rantang. Atau dikasih sak plastik, sak bungkus. Mudah-mudahan cocok Mbak yo. Nah itu caranya memberi dengan cara yang ma'ruf. Jangan nyoba aku roh anak mulak keluwen Mbak. Beh ya Allah saken nih Mbak. Ngene Mas yo gondes ngene tapi lek kaldunya kaldu sapi Mbak. Mbak gak koyo sampean beh anak sampai keluwen kuru kabeh. Bojone sampean ya sampai koyo ngono Mbak, garing koyo wesi cor Mbak. Ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, enggak usah begitu ya. Cari cara yang terbaik. Nasihat yang kedua, apabila engkau memasak sup atau daging berkuah, maka perbanyaklah apa? Kuahnya. Lalu berikan kepada tetanggamu yang sekiranya membutuhkan dan memberinya. Bayangin Bu, ini padahal memberi loh ya, apalagi minta. Memberi saja dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Maaf, jujur, karena biasanya orang tidak mampu itu hatinya halus, gampang iya benda yang pengalaman deh. Biasa kalau pas apalagi dulunya kaya raya, terus mungkin ikut bisnis apa tiba-tiba bangkrut, terus jatuh miskin, itu biasanya hatinya apa? Sensitif. Dikasih apa? Dikasih masakan ngelus dodo. Dumane aku gak duwe rek, dagingnya disimpen gondese dikekne aku. Ya Allah. Iki jane lek ndelok ambune nek daginge tapi kok dikirimi gondese. Nah, maka memberi pun harus dengan cara yang baik. Ya kalau memang ada dagingnya dikasihlah sebagian ya, supaya apa? Tetangga itu merasa dimuliakan. Nasihat yang ketiga, wasalli as-salata li waqtiha. Fa in wajadta al-imam faqad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilatun. Kata Rasulullah untuk Abu Dzar, usahakan Bu kalau salat tepat waktu. Kata-kata tepat waktu itu maknanya di awal waktu. Walaupun ini yo kalau ndak ikhtiar beneran yo abot. Tapi kan eman-eman kalau sampai kelewatan ya. Karena sebaik-baiknya amal itu sholat di awal waktu. Afdhalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling baik, yang pahalanya paling besar, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat di awal waktu. Lebih hebat lagi kalau berjamaah. Ibu-ibu misalkan di rumah tidak ke masjid, kan di rumah ada orang, misalkan ya non sewu, bisa jadi di rumah ada asisten rumah tangga, boleh jadi di rumah panjenengan pas ada temen datang, boleh jadi di rumah panjenengan pas ada siapa yang bantu panjenengan masak segala macam, maka ayo Mbak sholat sik, cek
afdol sholatnya di awal waktu. Ayo kita berjamaah. Sholatlah tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Jika engkau mendapati imam sudah sholat, maka engkau telah memelihara sholatmu. Jadi maksudnya, lek wis kadung telat, ternyata masuk masjid imamnya sudah sholat, maka minimal Anda dapat pahala niat. Anda sudah niat apa? Sholat awal waktu dan berjamaah bersama imam. Jika belum, yang engkau kerjakan bersama imam maka adalah tambahan sholat sunnah. Maksudnya begini, misalkan Anda safar, pas di jalan dengar azan, Anda berhenti, Anda sholat. Setelah selesai sholat, Anda pulang, seret, sampai masjid mustaqim, ternyata sholat di masjid mustaqim belum selesai. Anda ikut sholat lagi, maka itu sholat yang kedua untuk Anda, hukumnya sun sing suwi. Lah kali ngomong nah ngono teh kaya abot ibu-ibu. Sunnah. Sama seperti ini. Perhatikan, ada satu ibu-ibu sholat, masuk masjid mustaqim, ternyata jamaah sudah selesai. Nah, panjenengan ibu-ibu ini rukuhnya masih kepake, belum dilepas. Ketika kelihatan satu orang datang terlambat, kan lebih bagus dia berjamaah dibanding sholat. Maka diparani, Mbak mau sholat? Iya. Sholat fardu atau apa? Iya, sholat fardu zuhur. Ayo wis Mbak, tak temeni panjenengan imamnya karena panjenengan sholat wajib. Saya tak sholat ikut panjenengan. Sholat saya dihukumi sunnah. Itu dalam Islam namanya memberi hadiah, supaya orang tersebut tetap dapat keutamaan sholat berjamaah. Untuk Anda hukumnya sunnah, untuk dia hukumnya apa? Faham? Kadang-kadang males, males. Iki mang maksa kok sholat, lah kok teko konco anyar, sholat dewe kapok. Kandungan hadis ini yang pertama, disunnahkan menasehati orang yang dia cintai. Contoh, panjenengan tahu ndak doa zikir ba'da sholat? Atau ada yang menjadikan doa ini dibaca sebelum salam. Jadi ada dua. Boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca menjadi zikir setelah sholat. Doanya begini, Allahumma a'inni ala wa syuk wa hus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ala dzikrika, terus ingat dan zikir kepadamu. Wa syukrika, senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa mampu beribadah dengan Nah, ini nasihatnya Rasul untuk siapa? Yang bisa tak kasih hadiah. Fuad sebelah sini, Fuad. Siapa Bu? Fuad. Muad. Aduh, kok bener. Ini. Nggak oleh ngenyek ini disebul Ustaz jadi barokah. Nanti insya Allah saya kasih hadiah. Ingetin saya bulan depan ya, Senin depan ingetin. Insya Allah tak kasih hadiah buku ini panjenengan. Atau mau yang ini aja? Loh, kenapa kok Anda yang protes dulu? Ini bukunya siapa? Ya udah, insya Allah bulan depan Bu ya. Kalau bulan depan tidak datang ya wis gak rezeki berarti. Panjenengan doa Bu, mudah-mudahan panjang umur sampai ulang ngarep ya Allah. Insya Allah ya. Nasihatnya Rasul untuk siapa? Mu'adz. Bukan Fuad. Fuad lah temennya ibu-ibu sekolah SMA, Fuad Kuwer ya. Mana ada yang temennya Fuad SMA-nya? Nah sudah, Mu'adz. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku cinta sama kamu. Nah, karena Rasul cinta kepada Mu'adz, apa yang terjadi?
Maka Rasul menasehati, nasihatnya apa? Maka wahai Mu'ad, kalau kamu selesai sholat, di akhir sholatmu jangan tinggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ibu-ibu, kalau punya teman yang akrab, punya teman karib, punya sahabat, punya best friend, apa bestie, nggak keren, punya best friend, bestie ya, bestie, maka sering-sering dinasehati. Yo, nasihat itu kan tidak mesti dari satu orang kepada orang lain kan, namanya nasihat itu kan gentenan ya, gantian. Kadang-kadang kita yang butuh nasihat, orang lain yang menasehati, kadang-kadang orang lain yang butuh nasihat, kita yang mengingatkan. Betul apa enggak? Maka ayatnya mengatakan tawasaw itu dari dua pihak. Kadang-kadang kini, kadang-kadang yosing kini. Jadi bergantian saling memberi nasihat. Misalkan temennya sudah mulai futur itu apa? Futur itu biasanya semangat, tiba-tiba imannya sedang turun, maka diingetin, ayo mbak, eman-eman, khawatir loh mbak, lek sampean pas males, nanti ternyata pas waktunya meninggalkan sayang mbak. Ayo mbak sholat mbak, ayo mbak zikir mbak, ayo mbak ngaji, tak susul lah mbak. Anu loh mbak, eman-eman Allah ngaji yang mek diluk tok jajane masih didik tapi ya lumayan lah mbak. Tapi subhanallah ya, parin ya, ini di tempat lain tidak ada, ini di Kediri tidak ada, Malang tidak ada, parit tok yang ngaji di KI jajan ini. Luar biasa. Ini lah di KI jajan sedekah 2.000. Kesian panitia torok ini ya. Ini kira-kira satu harga berapa itu? Satu kuenya harga berapa itu? 2.000. Kalau dua berarti mosok lumpianya 2.000 itu. Larang eram. Beli sama saya aja 1.500, ayo. Katakan sak mangkok itu sak minumannya berapa? 4.000, berarti 5.000 ya. Berarti ngelebokno celengan minimal berapa? Alah, Anda ini jadi panitia pengajian apa dagangan? Metune 5.000 lek sedekah 10.000 badi 5.000. Astagfirullah ibu-ibu. Sudah ya. Maka yang pertama, kandungan hadis ini yang pertama disunnahkan saling menasehati. Jadi kalau punya teman akrab dinasehati. Misalkan temennya lagi marah sama suaminya, diingetin, mbak, suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Seorang wanita dituntut harus taat kepada suami. Kalaupun tidak suka harus tetap sopan dengan cara yang paling baik, jangan sampai menyakiti, saling mengingatkan. Intinya supaya punya teman itu ada manfaatnya, iya ndak? Bukan cuma sekedar teman seneng-seneng, ya ndak apa-apa, tapi ketika susah juga harus ditemani dan dinasikabuli. Nomor 2, tidak boleh merendahkan suatu kebaikan apapun, karena semua kebaikan itu adalah baik. Jadi begini bu, jangan Anda pernah meremehkan, alah mek rawon apa tadi? Rawon gondes ngei isin. Loh, jangan diremehkan. Walaupun nampaknya rawon gondes, tapi ternyata kalau orang lain pas di rumahnya tidak ada makanan, itu untuk dia sangat berarti, maka jangan diremehkan. Walaupun kadang-kadang cuma kue kecil, maka kalau ada orang dari safar, Anda datang ke rumahnya dikasih souvenir, souvenirnya gantungan kunci, gak usah batin jurone ati. Aduh, Singapura gantungan kunci, nggak usah. Tapi apa? Karena kebaikan itu walaupun kecil insya Allah berarti, jangan diremehkan. Yang memberi jangan sungkan, yang diberi jangan mengecilkan. Faham ya? Yang memberi jangan sungkan. Apalagi kalau kadang-kadang kalau ngei ustad, waduh, kalau ngei ustad itu serba salah. Dikei barangi mek ngene, gak dikei kok empani piye, hanya mikir sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai mati gak dikei gaya. Akhirnya ya sudah, Anda memberi apapun jangan kecil hati, dan yang diberi
Jangan apa? Jangan meremehkan. Nah, ada cara biar seneng orang yang dikasih itu. Anda dikasih apapun sama orang, Mas yo gak pantes. Kalau dikasih pakaian, pakai. Karena nanti kalau bajunya yang dikasih itu dipakai, itu ngei bagaimana? Baju yang saya kasih dipakai. Apalagi kalau kasihnya mobil, waduh, itu pakai terus kemana-mana ya, jangan ditinggal Bu ya. Dan ngomong, Masya Allah ini pas warna yang saya suka. Ini bukan basa-basi, tapi apa? Niat baik untuk menyenangkan hati orang yang memberi. Nomor 3, untuk senantiasa memelihara sholat tepat pada waktunya. Jadi kandungan hadisnya ada perintah untuk menjaga sholat di awal waktu. Yang keempat, disyariatkan mengerjakan sholat itu yang paling utama bersama imam. Bersama siapa? Imam. Artinya berjamaah. Walaupun dia telah mengerjakan sholat wajib di rumahnya atau di tempat lain, meskipun dengan berjamaah, jika ia menjumpai jamaah yang lain di masjid, disunnahkan tetap ikut. Yang kelima, petunjuk Nabi terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu senantiasa mewanti-wanti kita untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, kan begitu. Dan yang terakhir, disunnahkan saling memberi hadiah di antara tetangga, karena memberi hadiah itu dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih. Ini ceramah saya sudah lama, tapi mudah-mudahan panjenengan masih ingat. Saya pernah menyampaikan waktu itu Bu, kalau memberi sesuatu kepada orang lain, wabil khusus pemberiannya itu uang. Ya, walaupun orang yang diberi itu memang orang miskin, tidak jadi masalah. Tapi bahasanya, tolong jangan bahasa sodakoh. Boleh apa enggak pakai bahasa sodakoh? Boleh, enggak apa-apa, ya apa enggak? Dan yang diberi juga enggak perlu gengsi. Mosok aku untuk sodakoh. Tapi kalau bahasanya diganti dengan bahasa yang lain, itu insya Allah lebih baik. Pakai bahasa hadiah. Ya tetap jumlahnya yang sama, yang diberi juga uang yang sama. Tapi kalau bahasanya itu hadiah Bu, di dalam hati apa? Kita merasa bukan dari yang tinggi ke yang rendah, ya benda. Tapi kalau sodakoh itu kayak dari wong soge ngei wong melarat, itu kan mbak sodakoh. Itu yang dikasih itu ya seneng tapi rodok, ya Allah sodakoh. Sampai Nabi Muhammad itu cirinya apa? Tidak menerima sodakoh tapi menerima hadiah. Karena memang hadiah itu tidak ada unsur merendahkan. Boleh enggak orang miskin ngasih hadiah orang kaya? Boleh apa enggak? Boleh. Orang kaya memberi kepada orang miskin dengan bahasa hadiah. Boleh apa enggak? Boleh. Nah, maka pemberian itu Bu, pahalanya bukan dari namanya, tapi dari apa? Bagaimana pemberian itu berkesan di hati orang yang diberi. Faham enggak? Jadi bahasanya diganti. Boleh, bukannya tidak boleh. Pakai bahasa sodakoh Bu, boleh. Tapi lebih enak dalam hati kalau bahasanya apa? Hadiah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Bukan saling memberi sodakoh, bukan. Tapi apa? Salinglah kalian memberi hadiah. Maka jangan segen Bu, udah berangkat pengajian bawa apa kue di kotak kecil gitu, kasih sama temennya, Mbak ini bang pas aku masak kok eling sampean, nyoba hadiah ke sampean. Itu yang dikasih ya apa? Merasa bungahnya bukan karena dikasih, tapi apa? Koncone eling ketika dia bikin kue kok eling karo aku. Nah itu yang berkesan di hatinya dia. Betul Bu Sefi? Betul ya? Masya Allah. Ya apa? Aman Bu Sefi? Tidak ada kendala apapun ya? Kok kelihatan agak gimana gitu? Saya menerima konsultasi rumah tangga kok Bu. Iya. Jangan dipendam Bu, sampaikan aja. Atau mau sekarang? Oh enggak usah, ya nanti aja ya. Nomor HP saya tetap yang lama kok ya. Sudah, sekarang hadis yang berikutnya masih pada bab yang sama, yaitu bab apabila kita memasak sesuatu disunnahkan memperbanyak
kuahnya. Ingat Bu, disunnahkan memperbanyak kuah ini memang kalau Anda tidak mampu ngisi dagingnya. Tapi kalau mampu beli dagingnya lah kok duduhe diakei. Nah, kebacut, keterlaluan ya. Kalau bisa memberi yang lebih bagus ya beri yang lebih bagus. Tapi ini maksudnya kalau memang terpaksa tidak ada yang diberikan kecuali kuahnya, maka ya yang pantas ya. Ditambahi apa tadi? Gondes, kentang, kasih wortel, buncis, kasih potongan uang ratusan ribu diketoi, masukkan ke dalamnya, itu penyedap rasa terbaik itu. Hadis yang berikutnya, an Abi Dzarrin qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraqah, memasak kuah daging, fa'akthir ma'al maraqati, maka perbanyaklah apa? Perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Karena apa? Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Awiqsim fi jiranika, atau bagikan kepada tetanggamu. Jadi sama artinya. Jadi kalau masak, nasihatnya Nabi Muhammad, tetangga ya harus diberi. Apalagi kalau memasak sesuatu yang aromanya itu apa? Menyengat. Seperti bakar terasi. Kemudian goreng ikan asin, itu aromanya apa itu? Tetangga itu kalau yang digoreng ikan asin, Mas yo wis wareg. Sedepe mesti gitu ya apa enggak? Apalagi membayangkan iki segone anget, sambel pas, ditambahi iwak asin, ono jangan nasemi, maka yo repot ya. Ikan asin ini serba susah, ambune nyengat, didum koyo gak pantes. Anda tahu yang digoreng sak berapa? Kadang-kadang mek sak ini loh Bu, serius. Kadang-kadang cuma berapa? Bahkan ada itu goreng bukan buat dia, itu goreng lo kayak kucingnya, dipotong cili kecil, dia goreng untuk kucingnya, tapi tetangganya sedep ya mangano bareng kucingnya sedep. Apalagi ketika kita memasak sesuatu yang aromanya apa? Menyengat. Maka ikhtiarkan Bu, kalau memang mampu bikin dapur itu yang punya exhaust. Oh, apa exhaust? Ngerti apa enggak ada? Penyedot asap itu. Dan kalau bisa gua nang langit dawane 2 kilometer suka atau jadi yang nanti bisa mencium itu malaikat-malaikat aja. Karena kalau rumahnya kita biasa gitu, kadang-kadang ya memang tonggo itu serba salah ya. Kadang-kadang dikei yo opo sih ngene kok dikek nih, tapi gak dikei bah mediteram, rupane gereh gak dum-dum. Makanya harus lapang dada. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak suatu masakan seperti daging berkuah, maka perbanyak apa? Perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikan tetanggamu dan bagikan kepada tetanggamu, wabil khusus tetangga yang paling dekat dan tetangga yang Anda lihat sehari-hari hidupnya perlu dibantu. Jadi Anda kan tahu ya, tonggoku iki kira-kira sing hidupnya kurang siapa? Kelihatan dari pekerjaan suaminya, biasa kelihatan lah Bu ya. Maka itu jangan segen, sering-sering datang kasih sesuatu. Bab yang baru yaitu bab yang ke-63, bab yang terakhir di pagi hari ini. Siapakah tetangga yang paling baik? Siapakah tetangga yang paling baik? Karena kebaikan tetangga, Bu gini Bu, Bu.
Panjenengan ini bu apa mbak apa? Ah, saya panggil ukhti aja ya, ukhti, dengerin ukhti ya. Nanti lek ke selip lidah dari ukhti ganti uti. Ya, Mbak Uti dengerin ya, Mbak Uti ya, begini. Ya, Mbak Uti dengerin. Coba angkat tangan, sudah punya cucu, angkat tangan. Masya Allah, banyak. Ya cocok saya panggil uti-uti aja ya. Ini majelisnya uti-uti dibanding ukhti-ukhti ini ya, uti-uti ya. Baik, begini. Bu, perhatikan Bu. Saya mau ngomong apa sampai lupa tadi. Penting enggak penilaian tetangga terhadap Anda itu baik atau buruknya dari tetangga? Itu penting apa enggak? Penting. Tapi pentingnya Bu, bukan untuk mencari eksistensi di masyarakat. Tapi pentingnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum syuhadaullahi fil ardi. Karena manusia ini Bu adalah saksinya Allah di muka bumi. Kalau manusia mengatakan Anda baik dan persaksian itu jujur dari dalam hati, tidak dibuat-buat, maka Anda oleh Allah dicatat baik. Tapi kalau tetangga menyaksikan Anda buruk, elek, medit, apalagi sombong, senengane apa ya, pokok dikenal jelek lah, dan penilaian itu jujur dari dalam hati bukan karena kebencian, maka Anda oleh Allah dicatat jelek. Nah, tapi perhatikan ada dua. Nomor satu, kalau cari penilaian manusia ndak ono enteke, tapi lakukan kebaikan karena Allah. Kalau mereka menilai baik, yo alhamdulillah. Kalau mereka menilai tidak baik, yo sak karepmu. Nomor dua, yang kita harapkan penilaian baiknya bukan semua manusia. Betul apa enggak? Kalau semuanya Bu, yo gak mungkin wong siji disenengi wong sak kampung, orang mungkin. Yo mesti ono ae sing gak seneng. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu harapan yang tidak mungkin tercapai. Jadi kalau Anda kepingin disenangi semua manusia, tidak mungkin. Tapi yang dimaksudkan penilaian baik di sini adalah penilaian baik dari orang-orang baik dan mayoritas. Kalaupun ada satu dua orang yang tidak cocok gara-gara ada satu dua masalah, wis lepaskan. Cukup mencari penilaian dari siapa? Allah. Jadi ceritanya begini. Ada dua jenazah lewat di hadapan Nabi Muhammad. Jenazah yang pertama lewat, para sahabat mengatakan ini jenazahnya orang baik. Nabi Muhammad mengatakan wajabat, oleh Allah diterima. Lewat tidak lama lagi setelah itu jenazahnya orang jahat. Para sahabat mengatakan kalau yang ini jenazahnya orang jahat. Nabi Muhammad mengatakan wajabat, sama Allah diterima. Akhirnya para sahabat bingung, ya Rasul, maksudnya diterima itu apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maksudnya adalah kalian itu adalah saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian mengatakan tentang seseorang dia baik, maka oleh Allah diterima kebaikannya. Kalau kalian menyaksikan seseorang itu buruk, maka keburukan itulah yang tercatat di sisi Allah. Maka hati-hati Bu, ojo sak karpe dewe. Tetap sama masyarakat harus serawung. Serawung itu apa? Bermasyarakat, bersosialisasi, blater. Iya ndak? Kalau ada acara di kampung dan acaranya itu mudorotnya kecil tapi manfaatnya besar, ambil yang manfaatnya besar. Walaupun kalau cari yang manfaat murni yo gak ono saiki ya. Acara kerja bakti itu loh Bu, kalau dibilang ada mudorotnya, ada apa ndak? Pasti ada. Wong kerja bakti di kampung mesti ada lagu nih, alamat palsu lah, selendang biru lah. Lagu apa lagi selendang biru? Baru ya, tenda biru apa selendang biru? Waduh, belum update saya yang satu itu. Bojo limo lah, itu mesti ono lagu nih. Nanti ada yang ngomongannya kadang-kadang kurang. Memang ada mudorotnya,
tapi insya Allah manfaatnya lebih besar, karena walaupun Anda sudah ngaji, istiqomah di masjid mustaqim, istiqomah ikut majelis taklim Bunda Smart, tapi Anda di masyarakat tetap serawung, tetap apa? Serawung, sehingga orang seneng. Kilo ini lo ngaji aku seneng, Mas yo wis ngaji mbek tonggone tetap serawung, Mas yo jilbabe wis gede tapi mbek tonggone yo sik nyopo, lek ene acara yo sik melok berkontri. Kontri apa? Kombantrin. Sudah kita baca. Siapa tetangga yang paling baik itu? An Abdullah ibni Amr ibni al-As, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As. Ini Butia Muzaki menyimak dari lapak pasar Pamenang. Masya Allah. Butia absen hadir tapi si iklan dari lapak pasar Pamenang. Ya pasarnya tidak usah disebutkan, dia bisa Butia. Ya, Anda jualan apa Butia? Tak borong nanti ya insya Allah. Plastik. Bahan kue plastik itu ya. Operasi plastik ya, Masya Allah. Dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As. Semoga ya suaminya Butia segera Allah berikan kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Namanya Pak Joko. Betul ya Pak Joko ya? Iya Pak Joko. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada temannya. Sekarang saya mau tanya, standar baik untuk teman itu apa? Ayo. Baik itu apa? Suka memberi, boleh, tidak apa-apa ya, memberi. Suka merespon dengan keadaannya. Apa maksudnya merespon? Peka, pengertian. Terus menutupi. Begini Bu, tulis. Di HP boleh, di kertas boleh, di punggung tetangganya juga boleh ya. Coretan kelambine tonggone. Tulis. Qulubul ahrar kuburul asrar. Tulis. Mana spidol? Kompas, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada spidol sini. Majelis taklim apa ini? Mana? Jangan harus tulisan saya jelek. Tapi tidak tahu ya, di mana-mana orang sukses itu tulisannya mesti elek-elek. Sudah begini. Tulis kuburul qulubul ahrar. Qulub qaf lam waw ba, qulubu. Al ahrar, spidolnya ada, tulis ini aja ya, tidak usah. Al ahrar, alif lam hamzah ha ra alif ra, ahrar. Qulubul ahrar, kuburul qaf ba ra waw ra, qaf ba waw ra, kuburul asrar, alif lam hamzah ra alif ra, asrar. Qulubul ahrar kuburul asrar. Apa artinya? Hatinya orang merdeka, kuburannya rahasia. Ngerti maksudnya? Hatinya orang merdeka, kuburannya rahasia. Maksudnya Anda itu jangan salah curhat. Salah satu kriteria teman yang baik adalah teman yang bisa menjadi kuburan untuk rahasia Anda. Misalkan Anda cerita, Mbak, aku kan duwe bojo Mbak ya, tapi aku kok kepincut mbek wong iko Mbak ya. Nah itu jangan diceritakan,
Aku ingin diceritani payo duwe lanangan lho, seneng wong iko. Nah, jangan. Karena apa? Kalau teman yang baik itu dia akan menutupi apa? Rahasia siapa? Itu kriteria yang pertama. Orangnya mampu menutupi rahasia sahabatnya. Kriteria yang kedua, an-nasihah. Setelah dia mendapatkan curhatan dari temannya, dia tidak lupa apa? Mbak, seneng yo seneng, tapi gak oleh. Kenapa? Anda sudah punya suami. Sementara laki-laki itu walaupun istrinya masih 3 kurang 1, tapi sampean ya ora pantes, Mbak. Ya mbok ngoco lah, Mbak. Nah, misal dinasehati yang baik. Nomor 3, teman yang baik itu apa? Adalah teman yang senang dengan kesenangan temannya dan sedih dengan kesedihan temannya. Artinya apa? Jangan dulu. Apa? Perasaan, merespon keadaan temannya. Kalau dia pas dia sedih, ya jangan Anda malah seneng. Kalau dia seneng, jangan Anda malah sedih. Dan yang terakhir, teman yang baik apa? Teman yang mengingatkan kita urusan akhirat. Bukan cuma urusan duniawi. Jilbabmu kurang kenceng, Mbak, tengahnya miring. Apa urusannya jilbab tengahnya miring itu loh ya? Tapi mengingatkannya perkara akhirat. Nah, maka khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada temannya. Nomor 1 tadi apa? Menutupi rahasianya. Nomor 2, menasehati kekurangannya. Nomor 3, senang dengan kesenangannya dan sedih dengan kesedihannya. Nomor 4, senantiasa mengingatkan tentang akhirat. Wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baiknya tetangga adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi baik kepada tetangga itu apa? Nomor 1, badlun nada. Nomor 2, kaful adha. Tetangga yang baik apa? Nomor 1, badlun nada. Badlun nada itu artinya gemar membantu. Nomor 2, kaful adha. Kaful adha itu apa? Tidak mengganggu. Itu tetangga yang baik. Nomor 1, senengane ngewangi. Nomor 2, gak tahu ngerusui. Senengane ngewangi. Nomor 2 apa? Gak tahu ngerusui. Barakallahu fikum. Sudah ibu-ibu ya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada bab yang ke-64. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.